pertama dia dibilang pertama curi gelang sama majikan saya, dan majikan saya yang kemarin sebelum di sini bilang katanya curi uang, curi dompet. Saya katanya nggak apa-apa, dompet nenek udah ketemu di atas kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Amy Bebe ke Taiwan. Tetap semangat. Oke ya teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, di video hari ini aku hanya mau sharing ataupun sedikit cerita ya tentang pengalaman kerja di Taiwan juga, yaitu di topik hari ini itu kita mau dapat kabar ya dari salah satu seorang PMI yang baru bekerja di Taiwan 1 bulan, lebih kurang 2 bulan teman-teman. Jadi Mbak TKW ini kemarin itu dapat pergi ke pasar ya sama neneknya. Terus setelah pulang dari pasar, neneknya itu heboh, katanya dompetnya itu hilang. Nah jadi setelah sampai ke rumah lah ya ceritanya gitu, dompetnya hilang. Terus katanya nanya sama seorang PMI yang bekerja di rumah dia ataupun TKW, Mbak TKW ini, ada nampak nggak sih dompet gitu. Terus kata ya otomatis kaget ya, mbaknya ini tadi kaget, loh kok bisa dompet nggak tahu di mana jatuh atau lupa naruh ya, namanya juga orang tua ya teman-teman, neneknya juga udah tua juga kayak gitu. Nah jadi singkat cerita ya, seorang Mbak TKW ini jelas panik ya, mesti dakdikdukdir ya, namanya dompet hilang. Mesti siapapun akan dakdikdukdir teman-teman. Karena cerita ini sebetulnya bukan Mbak ini aja, banyak terjadi di Taiwan. Nah di sini intinya teman-teman, kalau untuk yang belum ngerti ya, yang mungkin baru di Taiwan belum pengalaman dapat cerita seperti ini. Jadi ketika nenek ataupun kakek ataupun majikan kita katanya dompetku hilang nih, panik, seolah-olah kayak ada sebagian yang mungkin memberatkan ke kita. Kalau yang aku alamin dulu memberatkan ke aku, langsung to the point, katanya kamu ngambil uang aku, ngambil dompet aku. Tapi ternyata aku tidak pernah ngambil teman-teman itu ya. Jadi ketika kita nggak ngambil teman-teman, kita nggak usah panik. Dulu saya sudah pengalaman. Saya di Taiwan udah 2 kali pengalaman ya, dibilang pertama curi gelang sama majikan saya, dan majikan saya yang kemarin sebelum di sini bilang katanya curi uang, curi dompet, yaitu bahasa Taiwannya bipao. Nah di situ teman-teman, saya nggak panik karena yang awal pertama dulu juga saya panik ya, jujur saya panik yang pertama. Karena kenapa saya panik? Orang kita benar-benar jujur nggak ngambil, sampai agensi nelpon, kamu ada ngambil barang dia nggak, kayak gitu. Mas kayak gini lah ya kiranya, karena aku nggak ngerti gelang itu apa, terus diginiin katanya. Saya bilang saya nggak ada ngambil. Nah terus nggak cerita saya nggak ada ngambil, mungkin untuk yang baru ke Taiwan. Jadi jangan panik teman-teman ketika kita dibilang nyuri, tapi ternyata kita tidak nyuri. Kita langsung jawab seperti ini aja kalau mau ikut jawaban aku ya teman-teman. Bilang sebisa bahasa kita, wo meon na nita bipao, ama seandainya nenek ya, nenek saya nggak ngambil dompet kamu. Terus sekarang kalau kamu mau jelas nggak apa-apa, kamu telepon aja polisi. Tianhua Jinja, bilang aja kayak gitu. Nanti di situ kita baru tahu reaksi atau respon nenek ataupun majikan ataupun kakek yang tadi bilang dompet hilang. Nah kita nanti dapat tahu ya teman-teman dari mimik mukanya gitu. Kalau pas kita bilang nggak apa-apa, saya nggak ngambil, kamu silakan kalau mau nelpon polisi nggak apa-apa, saya terima. Yang pasti saya nggak ngambil barang kamu, silakan kamu telepon supaya lebih jelas lagi. Sekiranya kalian nggak bisa ngomong, langsung ambil handphone terus ditranslatekan, tunjukin ke majikan atau nenek kita tadi. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman, karena oke, kalau sekedar neneknya hilang dompet tapi tidak mengarahkan ke kita. Yang pernah saya alamin 2 kali mengarah betul-betul menuduh saya.
Nah di situ saya baru tahu teman-teman, ternyata di Taiwan itu kalau mereka nuduh kita meskipun dia warga negara Taiwan, kalau kita sendiri tidak ngambil, maka kita jangan takut suruh dia telepon polisi. Kalau dia masih ngeres nuduh kita boleh nelpon polisi bahwa kita nggak ngambil, tapi ibaratnya si majikan terus menuduh kita, dan itu ada undang-undangnya. Kalau memang nggak ketahuan ngambil, nanti maka majikan kita yang akan kena denda ataupun dapat sanksi karena menuduh kita yang tidak terbukti ngambil. Nah intinya jangan takut, jangan panik ketika di salah satu rumah majikan kita bilang katanya ada kehilangan ini itu, udah nggak usah panik. Kalau satu agent bilang sama majikannya langsung telepon polisi aja, ternyata majikannya takut. Alhasil yang kemarin itu langsung pas dibilang sama Mbak TKW ini, ya udah telepon aja polisi, terus telepon aja orang bank supaya bisa diblokir ATM-nya pakai Google Translate gitu. Bilang sama majikannya, nggak lama, tunggu beberapa saat majikannya bilang nggak usah, katanya nggak apa-apa, dompet nenek udah ketemu di atas kandang anjing. Padahal Mbak PMI ini bilang katanya di apartemen dia itu ibaratnya di area sana itu nggak ada kandang anjing, bahkan mungkin di dalam rumahnya juga nggak ada kandang anjing. Kok bisa masuk akal gitu? Tapi alhamdulillahnya Mbak PMI-nya masih sabar, orangnya nurut lah ketika dia nanya aku, "Cek gimana ini?" Aku bilang kamu yang sabar ya, itu semua menurut aku ujian kita di Taiwan. Enggak mereka aja yang baru nyampe Taiwan, saya pun yang udah 5 tahun ini ya udah jungkir balik teman-teman sama ujian. Ya dituduh nyuri gelang, dituduh nyuri uang, dompet, tapi yang namanya kita berdamai dengan hati kita yakin kita nggak ngambil, maka di situ kita nggak takut, tetap aja kita sholawatan aja kalau menurut aku. Jadi untuk kalian di sana, kalau sekiranya ada yang majikan atau nenek atau kakek ataupun anaknya nenek, anaknya kakek ataupun tetangga ya nuduh kita nyuri uang yang kita nggak ngambil, maka kita nggak usah takut, nggak usah panik, pokoknya relax aja. Waktunya kita yang kita kerjakan, jangan ibaratnya kita jadi tension. Apabila kita tension, maka muka kita akan berubah takut, tambah dituduh lagi. Jawab aja, saya nggak ngambil. Kalau ragu ataupun kalau nggak percaya, telepon aja polisi. Nah udah itu aja sharing saya malam hari ini. Ini yang betul-betul udah saya alami 2 kali, dan juga kemarin ada Mbak TKW juga ngalamin 3. Nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu ya teman-teman. Ya namanya hati orang kita nggak sama. Kita datang ke Taiwan beda negara, beda agama, beda bahasa, beda budaya. Nah jadi kita pun harus tetap berhati-hati. Intinya dimanapun kita kerja, kita harus berlaku jujur, apapun dari ucapan ataupun dari perlakuan kita. Berlakulah jujur, kerjalah dengan ikhlas, maka insya Allah Allah tidak akan jauh dari kita, Allah tetap menjaga kita. Dan untuk sharing malam hari ini segitu aja teman-teman, semoga bisa menginspirasi atau bermanfaat untuk teman-teman yang baru sampai ke Taiwan tentunya. Ini real udah pernah aku alami 2 kali teman-teman, tapi yang awal pertama aku agak sedikit down dan sedih. Walaupun aku nggak ngambil, tapi aku tuh ditanya sama agent, katanya kalau kamu nggak mau nemuin aku, itu mantan majikanku ya teman-teman, menantunya nenekku yang pertama, kalau kamu nggak mau ketemu aku, katanya aku sekarang mau lapor polisi. Langsung aku bilang udah nggak apa-apa, aku ikhlas nerima apapun yang engkau berikan kepadaku walaupun aku nggak ngambil. Nah di situ dia takut dan akhirnya dia nggak berani lagi nelpon aku. Terus yang ngechat dia itu aku kirim sama suaminya sama majikanku yang lama. Ini istri kamu nuduh aku ngambil gelang tapi aku nggak ngambil. Aku pakai transit teman-teman, lain ke suaminya, ke mantan majikanku. Terus mantan majikanku minta maaf gitu. Alhasil udah sebatas itu, karena aku tantang, aku nggak ngambil, kamu silakan mau laporin aku ke polisi, nggak apa-apa. Alhamdulillah
sampai saat ini meskipun ada jungkir balik dengan ujian, aku masih bisa bertahan di Taiwan ini. Ya udah 5 tahun lebih teman-teman, hampir 5 tahun 1 bulan. Pokoknya bersyukur banget, alhamdulillah, meskipun setiap masalah mesti ada jalan keluarnya, karena itu juga berkat kesabaran. Intinya kerja di Taiwan itu sabar yang kuat, mental baja, dan kita jangan mudah baperan, mudah tersinggung, masuk kiri keluar kanan aja. Dan pokoknya intinya yang penting jalan kita ke depannya, insya Allah belajar lurus, jujurkan hati, jangan pernah bohong sama siapapun. Mesti kita setiap ada permasalahan ada jalan keluarnya. Jadi kita itu tetap berhati-hati, jangan mudah terpengaruh. Seandainya ada dompet atau apa, nggak usah kita pegang, nggak usah kita lihat. Aku sudah berapa kali menemukan ujian seperti itu, diuji dengan dompet, diuji dengan uang segumpal di atas kasur. Tapi alhamdulillah teman-teman, meskipun aku ibaratnya kadang sedang diuji, uang nggak ada, anak ada masalah apa semua, tapi aku tidak tergiur karena itu bukan hak milik. Aku juga pernah diuji teman-teman, di dalam mesin cuci itu bertaburan uang, lebih kurang kalau uang Indonesia 15 juta. Tapi alhamdulillah sedikit pun aku nggak tergiur, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan sharing aku malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, nggak orang PMI atau TKW Taiwan aja, teman-teman yang di luar sana juga. Ya intinya berlakulah jujur dimanapun kita kerja. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala apapun. Oke lah teman-teman, untuk video sharing malam hari ini, semoga tidak terjadi kepada kalian di luar sana. Semoga kita semua yang sedang bekerja di luar negeri dalam keadaan baik-baik saja, dan begitu juga meskipun yang di negeri kita sendiri. Dan tidak lupa tentunya aku ucapkan terima kasih banyak-banyak yang telah support channel aku dari awal sampai sekarang. Intinya walaupun belum dapat gaji, aku tetap semangat, dan hanya tanpa doa ataupun support kalian, aku belum tentu bisa dimonetisasi seperti ini channel aku, teman-teman. Makanya tidak banyak yang aku pikirkan, pokoknya aku tetap semangat apapun isi konten aku, ya insya Allah semoga ada manfaatnya untuk orang banyak gitu aja. Dan tidak lupa tentunya aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, supaya menginspirasi aja teman-teman, biar untuk yang baru datang ke Taiwan itu nggak terlalu tegang ketika dapat apapun problem atau masalah. Nah teman-teman, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, dan share juga video ini supaya aku tambah bersemangat buat konten-konten selanjutnya. Dan tidak lupa tentunya salam sehat, tetap semangat dari aku. Bye, salam sehat.